Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam kita hadiahkan kepada roh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini, pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami susun, yang telah kami buat dalam hal ini mengenai konsep pengelolaan konseling sebaya, yang dalam hal ini berupa penseleksian, kompetensi, program, evaluasi, dan juga tindak lanjut, yaitu bagian kedua, di mana melanjutkan dari kelompok yang lalu. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Wahid, dan juga yang kedua ada rekan saya, Atika Ananda Murti. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai penseleksian konselor sebaya. Ya, mungkin slide-nya bisa di next. Jadi konsep pengelolaan konseling sebaya ini yang pertama yaitu penyeleksian. Penyeleksian itu tentunya konselor sebaya itu perlu diseleksi untuk menjadi orang yang menjadi membantu pekerjaan dari konselor ahli ataupun guru BK yang ada di sekolah. Karena pada hakikatnya teman sebaya itu adalah orang yang sangat penting, berperan penting bagi remaja ataupun teman-temannya. Karena pada hakikatnya ataupun sebagian besar siswa itu lebih suka bercerita ataupun mengungkapkan permasalahannya kepada teman-teman sebayanya daripada kepada orang tuanya, kepada gurunya. Mereka lebih suka menceritakan masalah ataupun hal-hal yang dihadapi bersama dengan teman sebayanya. Maka dari itu penting sekali peran konselor sebaya bagi remaja yang ada di sekolah pada umumnya. Tentunya untuk penyeleksian konselor sebaya ini dilakukan tahap seleksi. Penyeleksian ini dipakai untuk menjaring ataupun memilih konselor-konselor sebaya yang memiliki potensi yang baik. Nah, jadi untuk mendapatkan konselor sebaya yang memiliki kompetensi yang baik, kemampuan yang baik, maka dilakukanlah seleksi. Baik itu seleksi administrasi, tes psikologi, fokus group discussion, wawancara. Jadi siswa-siswi yang melamar ataupun yang diajukan menjadi konselor sebaya akan diseleksi terlebih dahulu untuk menjadi seorang konselor sebaya yang berkompetensi dan juga baik untuk menjadi konselor sebaya di sekolah tersebut. Jadi pelatihan konselor sebaya setelah diseleksi tentunya dilatih. Konselor sebaya ini dalam seleksi tersebut dilatih di dalam alur seleksi dan juga sepanjang konselor sebaya terseleksi menjalani tugasnya. Pelatihan ini juga termasuk ke dalam bagian dari seleksi konselor sebaya, karena di sini akan dilihat komitmen dari calon konselor sebaya tersebut, apakah dia bisa melakukan ataupun mengikuti pelatihan dengan lengkap dan juga serius. Kemudian itulah mengenai penseleksian dari konselor sebaya. Kemudian yang kedua, kompetensi dari konselor sebaya. Dalam hal ini terdapat 7 keterampilan dasar ataupun kompetensi dasar yang diperlukan untuk menjadi calon seorang konselor sebaya. Menjadi konselor sebaya ini bukan hanya ingin kemauan saja, tetapi diperlukan beberapa kompetensi. Di mana dalam Risnawati, Widya Risnawati dan juga Sandi Kartasasmita dan juga Denrit Suryadi dinyatakan bahwa ada 7 keterampilan ataupun kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konselor sebaya. Yang pertama itu keterampilan melakukan observasi.
Jadi seorang konselor sebaya yang baik itu ataupun yang berkompeten itu harus memiliki keterampilan dalam observasi. Jadi konselor sebaya itu harus bisa mengamati, bukan sekedar melihat saja, dia mengamati dan juga menganalisis, memaknai apa objek yang dia observasi. Jadi dalam hal ini konselor sebaya mengamati teman-teman sebayanya, apakah memiliki permasalahan, apakah ada gangguan, apakah ada kesulitan dalam pembelajaran, maka seorang konselor sebaya harus bisa melakukan observasi. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua yang diperlukan untuk menjadi konselor sebaya adalah keterampilan mewawancarai. Jadi seorang konselor sebaya juga harus bisa mewawancarai seseorang. Karena wawancara ini adalah sebuah proses mengumpulkan informasi ataupun data-data dari seseorang. Jadi seorang konselor sebaya harus bisa mewawancarai dengan baik, memiliki komunikasi yang baik, sehingga proses wawancara yang dilakukan mendapatkan informasi-informasi dan juga data-data yang penting dari klien ataupun remaja tersebut. Kemudian yang ketiga ada keterampilan menunjukkan empati. Nah, tentunya seseorang ataupun remaja itu kalau dia tidak merasa nyaman ataupun tidak merasa dia itu sedang bersama seseorang, dia tidak akan terbuka. Dia akan sulit untuk terbuka kepada siapapun. Maka dari itu, dengan keterampilan seorang konselor sebaya menampilkan ataupun menunjukkan rasa empatinya, nah, maka dari itu ketika dia menampilkan rasa empatinya, merasakan apa yang dirasakan dari klien tersebut, maka klien tersebut akan merasa bahwa dia sedang bersama dengan konselor sebaya. Dia merasa dia dekat, bahwasanya mereka itu saling membantu, sehingga konselor atau konseli tersebut terbuka kepada konselor sebaya. Kemudian keterampilan selanjutnya yaitu mendengarkan aktif. Seorang klien tentunya ingin didengarkan, ingin dipahami dan juga ingin mengeluarkan apapun permasalahan ataupun sesuatu hal yang dihadapi. Maka dari itu, seorang konselor harus bisa mendengarkan secara aktif. Ini salah satu keterampilan yang diperlukan untuk menjadi konselor sebaya. Dengan klien merasakan bahwa dia didengarkan, dia dipahami, sehingga dia bisa mengeluarkan ataupun mengungkapkan semua permasalahan apa yang dia hadapi, bagaimana selama ini keadaannya. Jadi dengan mendengarkan aktif, seorang konseli pun nyaman dan juga tertarik menceritakan permasalahan yang dia hadapi. Kemudian selanjutnya menafsirkan jawaban konseli. Nah, jadi selain keterampilan yang tadi, seorang konselor sebaya juga perlu memprafarasikan. Nah, jadi diprafarasikan dia jawaban dari konseli. Cara tersebut, kata-kata yang digunakan klien itu harus diprafarasikan oleh seorang konselor sebaya dengan baik. Kemudian selanjutnya keterampilan mengidentifikasi masalah. Nah, karena konseling ini biasanya orang-orang yang ikut ataupun melakukan proses konseling biasanya menghadapi berbagai masalah. Jadi dalam hal ini seorang konselor sebaya harus bisa mengidentifikasi permasalahan ataupun kesulitan yang ada pada diri klien ataupun remaja. Jadi dalam hal ini teman sebayanya itu dia harus bisa mengidentifikasi, memahami ataupun memperjelas jenis permasalahan yang dihadapi oleh klien ataupun remaja tersebut, sehingga mudah untuk dianalisis dan dilakukan tindak lanjut ataupun pelayanan yang akan. Kemudian selanjutnya memberikan dukungan bagi teman yang membutuhkan bantuan. Ini keterampilan yang terakhir menurut sumber yang tadi, bahwa seorang konselor sebaya harus bisa memberikan dukungan bagi teman yang membutuhkan bantuan. Nah, selain permasalahan yang telah diidentifikasikan, langkah selanjutnya adalah memberikan dukungan dan juga bantuan kepada teman-teman sebayanya, sehingga dia bisa termotivasi dan juga terbantu untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baiklah, itu mengenai penyeleksian konselor sebaya dan juga mengenai kompetensi
yang harus dimiliki seorang calon konselor sebaya. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Atika Ananda Murti. Kepada Atika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu yang telah dijelaskan oleh Wahid tadi mengenai perseleksian dan keterampilan dasar dari konselor sebaya, yaitu yang materi selanjutnya yaitu program konseling sebaya. Konseling teman sebaya ini merupakan suatu bentuk pendidikan psikologis yang disengaja dan sistematik. Konseling teman sebaya memungkinkan siswa untuk memiliki keterampilan-keterampilan guna mengimplementasikan pengalaman kemandirian dan kemampuan mengontrol diri yang sangat bermakna bagi remaja. Pelaksanaan dari konseling sebaya ini secara sederhana dalam praktiknya dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap awal konseling sebaya. Waktunya sekitar 30 menit. Yang pertama itu, konselor sebaya mendengarkan secara aktif permasalahan yang disampaikan oleh konseli sebaya. Yang kedua, konselor sebaya mengenali dan menetapkan jenis masalah yang dihadapi oleh konseli sebaya tadi. Yang ketiga, konselor sebaya melakukan penjajakan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah konseli sebaya. Yang keempat, yaitu konselor sebaya menegosiasikan kontrak dengan konseli sebaya. Tahap yang kedua yaitu tahap kerja konseling sebaya. Waktunya sekitar 60 sampai 120 menit. Yang pertama yaitu konselor sebaya melakukan empati sambil menjelaskan dan mengeksplorasi yang sedang dihadapi oleh konseli sebaya. Yang kedua, konselor sebaya membangun afeksi positif konseli sebaya dalam menghadapi permasalahan seksualitas. Yang ketiga, konselor sebaya melatih konseli sebaya untuk membiasakan bertindak secara konstruktif dalam menghadapi masalah seksualitas. Yang keempat, konselor sebaya menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Yang kelima, konselor sebaya melakukan alih tangan atau referral dan konferensi kasus jika diperlukan kepada konselor ahli atau guru BK. Tahap terakhir yaitu tahap akhir dari konseling sebaya. Waktu yang diperlukan yaitu sekitar 30 menit. Yang pertama, konselor sebaya menanyakan keadaan konseling sebaya tentang pikiran dan perasaannya setelah menjalani konseling sebaya. Yang kedua, konselor sebaya menanyakan manfaat yang didapat dari konseling sebaya yang telah dilakukan. Yang ketiga, konselor sebaya bersama konselor ahli atau guru BK mengamati perubahan sikap positif konseling sebaya dalam menghadapi masalah perilaku seksual yang dialaminya. Selanjutnya yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Efektivitas pelaksanaan konseling teman sebaya dilihat dari frekuensi dan intensitas terjadinya proses konseling di antara teman sebaya atau proses referral dari konselor sebaya kepada konselor ahli atau guru BK. Selain itu, munculnya sahabat yang hangat, penuh perhatian, tulus membantu, tulus memberikan dukungan saat menghadapi situasi yang sulit, serta dapat dipercaya juga merupakan indikator keberhasilan dari pelaksanaan konseling teman sebaya. Indikator tersebut meningkatnya skor resiliensi anak yang diukur melalui resiliensi inventory juga menjadi indikator keberhasilan. Evaluasi ini dilakukan melalui refleksi baik perorangan maupun kelompok, dan pengamatan terhadap proses interaksi yang terjadi, baik dalam forum-forum yang sengaja didesain demi munculnya interaksi maupun dalam berbagai kesempatan spontan selama siswa beraktivitas. Selain pendekatan tersebut, Dougherty dan Taylor dalam Hunainat tahun 2012 juga menyarankan agar mengevaluasi efektivitas konseling sebaya dengan menganalisis data yang ada, misalnya seperti jumlah konseli yang meminta bantuan pada konselor sebaya atau konselor ahli, konsistensi konselor sebaya dalam memberikan layanan bantuan kepada teman sebayanya, atau melalui wawancara informal dengan guru, orang tua, atau staf administrasi.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Atika yang telah memaparkan mengenai program konseling sebaya dan juga evaluasi dan tidak lanjut. Baiklah, kawan-kawan dan juga Bapak, itulah mengenai presentasi makalah yang telah kami susun mengenai program pengelolaan konseling sebaya berupa penyeleksian, kompetensi, program dan juga evaluasi dan tindak lanjut. Baiklah, mungkin itu saja hasil dari presentasi kami. Semoga bisa dipahami oleh kawan dan bermanfaat bagi kita semua, bisa kita pahami dan juga terapkan di dalam proses konseling sebaya nantinya. Baiklah, kami dari kelompok mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan juga Bapak yang telah mendengarkan ataupun menyimak pemaparan materi kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekhilafan. Kami akhiri. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.